Jemaah yang mulia, pada saat ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam kegiatan memperingati Maulid ada 3 jenisnya. Ya, ada 3 kegiatan, bentuk kegiatannya. Yang pertama sifatnya penyambutan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ditunggu-tunggu, Nabi akhir zaman, Nabi yang akan membawa perubahan besar di dunia ini. Itu peringatan, ya, penyambutan itu dilakukan pada malamnya. Begitu masuk malam, umat di kampung-kampung, masyarakat di kampung-kampung menyambutnya dalam makna pada malam inilah besok pagi subuh lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu kejadian itu. Maka di saat itu umat berkumpul menyambut, membaca salawat, mengisi berbagai macam kajian yang sifatnya memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sifatnya peringatan. Peringatan ini setelah lahirnya Nabi. Peringatan ini bisa dilakukan pada tanggal 12 Rabiul Awal mulai paginya, dan itu akan berlanjut. Kalau tradisi di Aceh itu bisa menghabiskan masa 3 dan masuk bulan keempat. Sejak bulan Rabiul Awal hingga menjelang Rajab, hingga menjelang munculnya bulan Rajab. Kemudian dalam pelaksanaan itu ada yang model yang ketiga, di mana rumah-rumah penduduk, rumah masyarakat yang mampu melakukannya, ia melakukan di sana peringatan Maulid, melakukan apa yang bisa ia lakukan yang sifatnya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku di Aceh dan ini insya Allah akan berkembang. Kalau ini dikatakan bid'ah, ya silakan dikatakan bid'ah. Tapi kalau kita lihat hasil yang dimunculkan oleh peringatan ini, hikmah yang lahir pada peringatan ini, kemudian kebaikan-kebaikan yang muncul dalam pelaksanaan peringatan Maulid ini cukup banyak, cukup luas, menyentuh banyak aspek kehidupan manusia. Boleh aspek sosial, boleh juga aspek agama, peningkatan amal, malah bisa aspek ekonomi. Untuk itu, apa yang terjadi saat ini, jangan lagi kita mengkaji bid'ahnya. Bid'ah yang kita katakan itu adalah tekstual. Dalam kajian kita mengkaji hikmah, mengkaji hasil yang dimunculkannya, mengkaji hal-hal yang sifatnya menguntungkan hidup kita, itu adalah kontekstual. Jadi tekstual biarlah dikaji oleh mengatakan bid'ah, tetapi konteksnya secara kontekstual banyak manfaat yang bisa kita lihat dan bisa kita amati. Yang kita lihat satu, ada umat, ada warga berkumpul-kumpul di sebuah tempat yang telah ditentukan. Ini mengajarkan bagaimana kita silaturahmi. Ini mengajarkan kita bagaimana menjalin ukhuwah. Ini mengajar kita bagaimana umat duduk sama tinggi, ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kesentuhan bahu, saling bersalaman. Inilah momen yang paling baik dan akan dilahirkan dalam peringatan ini. Untuk itu, apalagi yang negatif kita lihat, apalagi yang salah kita lihat, sangat mendatangkan positif. Nah, kalau kita lihat teks, oke. Ya, teks tadi mengatakan
bid'ah, tidak ada masa Nabi, tidak ada masa sahabat dan sebagainya. Walaupun pandangan itu bisa dibantah lagi. Yang kedua, ada pengajian yang disampaikan. Pengajian itu ada yang sifatnya tausiah, ada sifatnya taklim, yang menyampaikan kajian-kajian. Kalau di Aceh itu ada namanya nazam, dibacakan nazam yang sifatnya nasihat. Apalagi yang salah itu, tidak ada salahnya, malah itu sebuah jalan untuk memperbaiki umat ini menjadi umat yang rahmatan lil alamin, menjadi umat yang baik di kemudian hari. Jadi untuk itu kita melihat adanya kumpulan-kumpulan manusia itu. Kemudian yang kedua, adanya pengajian-pengajian yang disajikan, alangkah indahnya. Kemudian yang ketiga, di situ digalang sedekah, sesuai dengan kemampuan. Dikumpul. Nah, kemudian ada yang memberikan makan bersama, yang pada tempat lain kita tidak mengalaminya, tetapi ketika peringatan Maulid duduk bersama, tidak tahu siapa jabatannya, tidak tahu bagaimana kedudukannya, bagaimana status sosialnya, duduk bersama pada tempat yang sama dan makanan yang sama. Kemudian yang selanjutnya di dalam itu juga dibaca selawat. Nah, selawat ini ada yang dalam sudah digubah, yang sifatnya diterjemah ke bahasa Indonesia, diterjemah ke bahasa Aceh, dilantunkan dalam bentuk nazam dan sebagainya. Isinya adalah bagaimana mendidik manusia kepada jalan kebaikan, bagaimana manusia ini disampaikan, bagaimana perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya di sana dibaca doa bersama. Hal itu juga mengingatkan kita bagaimana posisi kita di hadapan Allah. Kita hidup saat ini, mungkin besok kita akan meninggalkan dunia ini, dan untuk itu kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas peringatan Maulid. Yang kalau kita katakan Maulid yang dilakukan di Aceh hasilnya positif, sangat positif dalam kehidupan. Untuk itu Maulid itu perlu dipertahankan, bila mungkin dibikin, dimodifikasi lebih baik. Ada hal-hal yang sifatnya sedikit melanggar agama, misalnya kalau dilakukan di musala, kotor musala, panitianya yang diaktifkan. Kalau dilakukan di masjid, di teras masjid misalnya, kalau ada hal-hal yang tidak baik, panitianya yang diaktifkan, atau bukan di situ dilakukan dan sebagainya. Pokoknya Maulid itu mengandung yang sifatnya positif dalam kehidupan umat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.